wabarakatuh. Pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan anggota DPR Republik Indonesia yang hadir secara virtual, Bapak Oji Haji Amrong, yang juga sebagai putra daerah, juga Kakak Hajah Darjalian Buri yang hadir secara virtual. Yang kita hormati, kita banggakan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara yang kebetulan hari ini Pak Depi tidak bisa bersama kita secara fisik karena beliau harus melaksanakan isolasi mandiri. Untung beliau tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta, tapi saya tetap khawatir untuk para bapak-bapak yang terpapar COVID untuk hati-hati naruh handphonenya, karena biasanya handphone akan dipegang oleh ibu-ibunya selama 14 hari. Sebenarnya itu yang paling ditakuti oleh bapak-bapak. Wakil Bupati sudah saya sebut tadi ya, Ketua DPR yang luar biasa, Pak Adi Ujingo foto tuan video bajak laut dari mana menunjukkan, tapi begitu lepas kacamata ganteng, ternyata lebih ganteng aslinya. Tepuk tangan untuk Ketua dan Wakil Ketua anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang luar biasa. Banyak tamu kehormatan kita hadir di sini. Ada Bapak Sultan Rizka. Beliau ini Ketua Bupati se-Indonesia. Berdiri dulu Pak. Yang baru saja kemarin mengumpulkan anggotanya di Bali. Pak Depi salah satu unsur pimpinan juga di AKAS, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Muda, pernah mendapat julukan Bupati termuda di Indonesia. Bukan Bupati dan Mas saya. Jadi saya mengikuti Bupati sebelum Pak Sultan ini pernah namanya Pranowo kalau salah. Dulu ya, meeting saya jadi Bupati pada saat itu. Ada lagi Bupati Sorlamun, Bapak Indra. Ini langganan hadir, itu kawan dia bicara dengan ini Bupati dan Wali Kota tuan rumah. Ada Bapak Nanan. Aku udah apal-apal nama lengkap Pak Nanan. Jadi meskipun kawan aku, karena dari kecil manggil Nanan, namanya tuh tidak supaya kamu ingat dengan delegasi kalau hijau main ini. Prana Putra Sohe. Nah ini udah itu Nanan manggilnya. Kakek istri, ada lain lagi. Bupati Musirawas. Wah, Ibu Ratna. Ini juga pengurus bendahara ya, Pak Sultan ya. Ini buat Ibu Ratna, Bupati paling cantik se-Sumatera Selatan. Bukan karena satu-satunya, tapi memang cantik. Saya lahir duluan dari aku. Yang kita hormati Forkompinda Musirawas Utara dan MLM yang hadir. Juga para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir menyertai saya dan memang hadir karena putra daerah. Juga para pejabat vertikal baik provinsi maupun kabupaten yang hadir. Ketua partai politik se-Kabupaten Musirawas Utara, Ketua Bawaslu dan KPU yang biasanya hadir,
Yang saya hormati para pejabat TNI pada satuan-satuan yang ada tadi, ada BIMO, saya lihat tadi, juga dari batalion-batalion juga. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan. Jadi tadi mohon maaf Ibu Feby karena harus menghadiri Harganas dengan Presiden tadi. Jadi beliau hadir dengan menghadapi layar lebar. Feby, salam hormat untuk Ibu Rita. Juga yang kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musirawas Utara, berikut wakil dan seluruh jajaran. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau, Ibu Lina. Aku jengok caption IG Pak Nanan ya. Siapa lagi nak dukung anak teman aku katanya. Kalau dia ikuti kalau sebelahnya siapa tuh? Oh ya, Bayangkari dulu. Persib Kartika Chandra Kirana, Adiaksa Dharma Karini, dan IKATRI, Ikatan Istri-Istri Sah Anggota DPRD. Ketua, wakil ketua dan anggota-anggota. Nah, itu kenapa dia betul-betul? Ya, artinya yang dihadirkan pakai seragam violet ini adalah memang yang sah. Dan wanita, ada dan wanita kan? Ada. Atau yang tergabung dalam GOW, BKOW, anggota DPRD provinsi, sekaligus Bu Rita tadi. Dan atau yang hadir lain, ada Pak Koyib dan kawan-kawan tadi. Para tokoh, ada Om Bejuri dan kawan-kawan. Balik ke sini. Banyak dari tokoh pemekaran Musirawas Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat lain yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu, organisasi kepemudaan, juga para ustadz dan ustazah, termasuk waktu ini Ustadz Al-Mukarram Bapak Inayah, batu cincin udah biru nih. Aku bingung dari batu cincin Inayah Pak Wabu, aku tutup botol aqua gitu. Hadirin tanpa terkecuali pasti tercatat sebagai orang yang sangat saya cintai. Di kesempatan ini dari rangkuman seluruh nyampaian, baik ketua yang luar biasa, wakil bupati yang mewakili kata sambutan dari bupati, Pak Bupati cepat sembuh, hati-hati handphone. Saya rangkum banyak yang saya dapat, saya persamakan dengan pengalaman saya sebagai bupati di Kabupaten Pemekaran. Kalau boleh memilih, tentu orang ingin lebih di kabupaten yang sudah mapan. Tapi ini kodrat bahwa Pak Depi dan Pak Inayah harus memimpin daerah Pemekaran yang ekspektasi masyarakat yang luar biasa tinggi. Coba bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para hadirin sidang paripurna istimewa ini, dari mulai harga tanah yang melejit walaupun tidak ada yang beli, sewa rumah yang melejit, euforia. Ini harus dijawab oleh para pemimpin dan anggota DPR. Ekspektasi yang meluap-luap ini, jika tidak kita jelaskan dengan benar, maka tujuan utama kita yang ada di dalam visi dan misi akan melenceng. Maka saya ingatkan, mumpung ini belum salah,
mumpung masih on the track, masih di jalan yang benar. Hanya tinggal bagaimana kita menyamakan persepsi untuk membangun Musirawas Utara ini menjadi lebih cepat kemajuannya dengan akselerasi pemekaran. Bahwa para panitia pemekaran dulu ingin cepat-cepat ini menjadi daerah otonomi baru, pasti dengan harapan bukan hanya sekedar menerima aspirasi masyarakat, tapi berharap agar ini bisa cepat maju. Saat ini sudah berusia 8 tahun. Kategori apa? Bagi saya sebagai pemimpin provinsi, Musirawas Utara tidaklah terbelakang, tapi dalam kondisi belum juga maju pada saat ini. Jadi belum bisa kita kategorikan maju, tapi berjalan dengan baik. Nah, harapan kita di kepemimpinan Pak Juda, Pak Depi, dan Pak Inayah yang baru beberapa hari ini, gunakanlah kekuatan pembangunan itu dengan kekuatan masyarakat bersama DPR. Mengandalkan APBD yang tadi dibilang oleh Ketua DPRD, banyak refocusing Pak Gubernur, sehingga tertatih-tatih. Saya bilang bukan refocusing, ini reto-refocusing. Apalagi dewannya kena serang COVID juga, COVID-33. COVID-33 yang ini melanda seluruh dewan se-Indonesia. Perpres 33 yang sampai sekarang belum ada obatnya. Biaya perjalanan yang harus dipotong dan lain sebagainya. Aku sudah ngomong langsung dengan Presiden ini masalah COVID-33 ini. Sudah disampaikan langsung dengan Mendagri. Kata Mendagri, sabar ya Pak Gubernur, itu sudah dulu COVID nih. Oh, ini berarti toleransi dewan terhadap kondisi masyarakat. Nah, saat ini kita pada garis start ini, Pak Inayah, Pak Bupati, garis start untuk menyongsong dan menjawab harapan rakyat dengan APBD yang 1 poin titik. Ketika Bupati Anjang sana ke saya, Pak Depi, apa persoalan Musirawas Utara? Infrastruktur, Gubernur. Saya bilang wajar. Kenapa infrastruktur Musirawas Utara itu banyak yang rusak? Wajar. Karena ketika wacana pemekaran sebelum 2013 memang porsi pembangunan sudah tidak mengarah ke sini, lebih fokus ke Kabupaten Induk. Pada saat itu adalah konsekuensi dari sebuah daerah pemekaran. Begitu juga boleh tanya dengan Darmasraya, juga begitu pada saat itu. Jadi paling tidak 2-3 tahun sampai dengan undang-undang DOB-nya lahir, arah APBD sudah tidak ke sini. Nah, jadi Pak Depi saya minta teruslah gigih untuk bersama Wakil Bupati dan DPRD bangun daerah ini dengan menjawab ekspektasi rakyat tadi. Meskipun tidak sekaligus, tapi tahap demi tahap. Ekspektasi masyarakat tidak hanya jembatan, tidak hanya jalan, tidak hanya gedung. Kalau gedung tadi Pak segera dijawab, yang penting hibah tanahnya sudah jelas, nanti akan kita bangun gedung SMA di kampungnya Pak Ketua. Nah, apalagi yang mereka inginkan kecuali gedung, jalan, jembatan, yakni pembangunan mental dan spiritual, agama. Kita lihat daerah ini sangat religi. Ini juga harus diakomodir oleh pemerintah.
pemerintah kabupaten. Daerah ini sangat mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Pertahankan ini. Pada level provinsi kita sudah melahirkan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pertahanan kearifan lokal. Kita boleh menjadi manusia modern, tapi jangan pernah modernkan budaya kita. Yang tadi Ibu Ketua PKK songket yang berbasiskan bunga teratai dan lain sebagainya, tahankan dan ini tidak perlu kembangkan. Kita jangan pernah malu dengan apa yang kita miliki. Maka sering saya sebut dengan moderasi berbudaya. Manusianya boleh semodern apapun, tapi kita tidak boleh meninggalkan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Untuk saya sampaikan ini Bapak Bupati yang dari luar provinsi, kenapa Sumatera Selatan yang sangat luas ini provinsi, kabupatennya cuma 17 dan dari kota kabupaten dan kotanya 17, karena mempertahankan kearifan lokal. Artinya basis bahasa, basis budaya, basis adat istiadat tidak ingin terkontaminasi. Maka kita seperti coba lihat Sulawesi Selatan yang jauh luasnya dibanding kita, lebih kecil maksud saya. Kabupatennya bisa 20-an lebih. Karena mereka akar budaya tidak sama dengan kita. Kita ini Batanghari 9 suku besar, 9 bahasa. Nah, di tengah-tengah godaan modernisasi kehidupan ini, saya minta para tokoh, ketua adat hadir nggak di sini, izin ketua adatnya. Lembaga-lembaga adat ini harus dihidupkan. Saya juga mohon kepada DPRD untuk mengingatkan ini. Kita ini harus bangga jadi musuh seorang ini. Dengan keberadaan ini, barisan nenek moyang kita sampai sekarang berstatus provinsi yang betul-betul zero konflik. Ini tepuk tangan dan kita prestasi. Meskipun kita plural dalam suku, meskipun kita banyak agama yang ada di sini, tapi kita tidak pernah tidak pernah kita konflik, karena ajaran-ajaran leluhur kita yang menanamkan jiwa kebersamaan. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian serta sidang paripurna yang sangat hormati, kalau kita lihat tabel statistik, Musirawas Utara punya tingkat kesejahteraan yang masih belum sama dengan yang lain. Kenapa? Kita benarkan saja ini bahwa ini daerah baru. Tapi yang paling benar dari hasil penelusuran Litbang, bukan masyarakatnya kurang penghasilan atau dikategorikan miskin, bukan. Musirawas Utara ini tidak begitu, tapi tingkat kemahalan biaya hidup keseharian ini yang masih tinggi. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya belum ada pasar induk, dan saya bersedia membangunkan ini asal letaknya tepat di mana. Saya ingin bantu asal tempatnya strategis sehingga bisa menjadikan cita-cita Pak Wagub dan Pak Bupati yang saya dengar di koran, kita nih kue lagi beli gelingau, bener kan? Iya kan? Jadi kue di mobil tadi jadi buatan rupit kan tadi. Artinya ada yang harus kita bangun yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, yakni persoalannya. Nah, berikutnya saya catat tadi ada beberapa hal.
kendali. Masyarakat ini, kenapa dulu ini mekar dari Musirawas, ingin rentang kendali menjadi dekat. Dari persoalan yang paling sederhana, KTP. Misalnya, tidak haruslah mereka dari ujung sana, apa yang batas Jambi ini enggak kita pasang-pasang. Simpang Lingkung, Simpang Sarolangun. Kalau mau datang ke Rupit jauh juga. Maka buat metode pelayanan jemput bola misalnya. Tidak begitu mahal. Siapkan mobil untuk pelayanan umum pada kalangan-kalangan tertentu, pasar-pasar kalangan, pada hari-hari tertentu berbagi di kecamatan. Maka saya restui jika Musirawas Utara juga ingin mengembangkan pemekaran kecamatan. Saya tunggu. Jadi jangan aku. Saya akan restui untuk dimekarkan kecamatan agar cepat bisa melayani masyarakat. Terakhir, belum banyak panjang Pak. Soal bintang yang simpang itu lalu ya. Masalah potensi tadi. Saya minta bersama-sama Bupati, Wakil Bupati, dan Dewan, Bapeda yang lama, petakan dulu potensi kabupaten kita itu. Jangan kita berkutat dengan DBH. Minyak gas itu tidak langsung dapat begitu. Naik dulu bocok baru diiris-iris. Tidak langsung. Apa yang paling langsung? Ya pertanian, perkebunan, perikanan. Itu yang langsung. Jangan salah orientasi. Minyak gas itu bonus karena dia harus dibagi oleh Kementerian Keuangan dan itu turunnya menjadi berupa APBD. Contoh sekarang karet sedang baik, yang tadinya setiap gubernur, bupati hadir pasti orang mempermasalahkan harga karet, bahkan presiden yang dianggap ini komoditas untuk kepentingan internasional. Tidak ada yang bisa mengatasi itu karena kita oversupply. 5 juta karet di Indonesia ini 1,3 jutanya dari kita. Sementara produsen, saya ulangi, industri-industri yang butuh ini statis, tidak bertambah, baik daun nasional maupun internasional. Jadi suplai kita berlebih, utamanya Sumsel. 30% karet nasional itu ada di sini. Nah, ini juga jangan menikung kita nyalakan COVID nih. Semenjak Malaysia lockdown, Thailand lockdown, dan negara-negara penghasil karet lain lockdown, karet naik. Mudah-mudahan tidak buka-buka lockdown tetangga-tetangga. Saat inilah kita memperbaiki 2 hal. Satu, mutu. Saat inilah kita perbaiki mutunya. Tolong sampaikan dengan petani agar nanti ketika saudara kita di negara-negara tetangga membuka lockdownnya, kita sudah siap bersaing dengan mutu. Kedua, perbaiki gaya hidup. Kita pernah mengalami harga karet yang mirip dengan ini naiknya, kira-kira 10-11 tahun yang lalu. Terjadilah perubahan gaya hidup yang luar biasa, menjadi konsumtif. Motor cukup 2 di rumah, beli 6. Kulkas cukup 2, cukup sikok, beli 6 kulkas. Ujungnya listrik belum masuk, pasang jadi lemari baju. Ini gaya hidup yang harus kita perbaiki. Mending ini Bapak-bapak sekalian, saya beri matematiknya. Dulu waktu harga karet di harga 5.000 rata-rata dengan kadar air tertentu, kita bisa hidup, bisa bertahan, anak masih sekolah.
Sekarang sudah 10.000 up. Berapa sekarang terakhir? 11. Artinya kita bisa saving 6.000 itu oke lah. Ada kenaikan itu, kita pakailah 2.000 kenaikannya. Berarti kita bisa simpan 4.000 per kilo. Bukan kita berikan barang-barang konsumtif atau tabung atau dijadikan asuransi atau apa. Nah, masyarakat pasti kalau kita berdasarkan survei, yang paling didengar masyarakat itu adalah penyampaian pemerintah. Pemerintah di daerah ini adalah eksekutif dan legislatif. Sampaikan kepada masyarakat untuk menabung. Kita tidak tahu gejolak harga ini, karena gejolak harga karet ini fluktuatif sekali. Ada kalanya dia melambung seperti ini, melambung. Saat dia turun, kita sudah siap dengan tabungan. Begitu juga selanjutnya kita harus siap. Demikian Pak Bupati, kesimpulannya adalah Pak Wagub, anggota DPRD, kesimpulannya tentukan prioritas. Baik prioritas potensi dan prioritas pembangunan, tentukan prioritas. Kalau kita kutip pesan Presiden saat kasih berkumpul di istana, sama dengan pemikiran saya. Jika prioritas lebih, jika prioritas banyak, prioritas ini, prioritas itu sama dengan kita tidak ada prioritas. Maka fokuslah kepada prioritas yang langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan pernah tinggalkan peran tokoh, jangan pernah tinggalkan peran wanita, karena mereka akan mendukung ini sepenuh hati. Dan tentu di kesempatan ulang tahun yang ke-8 ini, dengan penuh rasa bangga, kabupaten yang baru ini saya harap akan menjadi titik simpul bagi ekonomi baru Sumatera Selatan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.